Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Apalagi kita memasuki di bulan suci, bulan penuh berkah, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Harus kita ketahui, keimanan pada hati seorang hamba itu hakikatnya bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Saat seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnah nabinya, serta menjauhkan diri dari hal yang dilarang dan dibenci Allah Ta'ala, maka tentu saja kadar keimanan di hatinya akan bertambah. Sedangkan kebalikannya, ketika ia berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, melanggar aturan-aturan Allah, maka tentu saja semua hal itu akan mengurangi kadar keimanan di hatinya. Salah dan keliru bila ada yang mengatakan yang penting isi hatinya, dengan meyakini bahwasanya kemaksiatan tidak akan mengurangi dan memengaruhi keimanannya. Padahal Allah Ta'ala pernah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Surat Al-Anfal ayat 2. Dan juga wa yazdadal ladzina amanu imana, supaya yang beriman itu bertambah imannya. Dan surat huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Surat Al-Fat ayat 4. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Karena dinyatakan dalam hadis bahwa iman itu ada yang rendah dan ada yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi keimanan seorang hamba yang naik turun ini bahkan terjadi seorang hamba hanya menjadikan di kondisi keimanan hamba yang naik turun ini bahkan terjadi juga di bulan
suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Terlebih lagi ketika seorang hamba hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan yang perlu ia lalui saja, atau bisa jadi karena Ramadan ini sudah sering ia rasakan, akhirnya ia membuat dirinya merasa bosan dan kosong. Kondisi inilah yang menjadikan keimanannya lemah serta berkurang. Kendornya semangat dalam beramal saat bulan suci Ramadan ini semakin jelas ketika sudah memasuki pertengahan dan akhir Ramadan, di mana masjid-masjid mulai sepi dari jamaah sholat, Al-Quran mulai jarang dibuka, dan pasar-pasar serta mal mulai penuh dipadati pembeli. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, seorang hamba perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengembalikan semangatnya dalam ibadah serta menambah kadar keimanan kepada Allah Ta'ala. Jemaah sholat Jumat yang dicintai Allah, berikut ini ada 6 hal yang insya Allah akan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita, terutama di bulan suci bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus mengenal lebih dekat Rabb yang kita sembah. Hal ini harus kita dahulukan dari yang lain, dan tentunya harus kita lakukan dengan cara yang benar dan dengan sesuai syariat. Oleh karenanya, proses mengenal Allah serta takutnya kepadanya hanya bisa dicapai dengan belajar dan menuntut ilmu. Karena berilmu merupakan kunci dari munculnya rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Di antara hamba-hamba yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Yang kedua, hidup bersama Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca saja, cobalah sembari menadaburinya dan menghayati maknanya. Karena hal ini merupakan salah satu sifat orang mukmin yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah, mengatakan, membaca suatu ayat dengan disertai penghayatan dan pemahaman itu jauh lebih baik dari sekedar menghatamkan tanpa disertai penghayatan dan pemahaman, serta lebih bermanfaat untuk hati dan lebih ampuh di dalam menambah keimanan dan merasakan lezatnya Al-Quran. Yang ketiga, selalu mengingat Allah di setiap keadaan, saat sendiri maupun saat beramai-ramai. Senantiasa menjadikan lisan kita berzikir kepada Allah, meminta ampun kepadanya, bertasbih kepadanya di setiap keadaan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, yaitu orang yang berzikir, dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis muttafaqun alaih. Keempat, menyelisih hawa nafsu dengan cara mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 hal, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan nikmatnya iman. Yaitu, yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kelima, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, di mana di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Bila belum mampu, maka selektiflah dalam berteman. Pilihlah teman-teman yang soleh, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Ta'ala, karena ini merupakan kebiasaan dari para sahabat Rasulullah SAW. Contoh saja, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau duduk dengan salah satu sahabatnya, ia berkata, "Duduklah bersama kami untuk memperbarui iman, walau hanya sebentar." Sungguhnya teman itu sebagaimana yang sering dikatakan oleh penari. Jadi teman itu dapat mengaruhi kualitas iman kita dan dapat menjadikan kita bertambah imannya ataupun berkurang dengan imannya. Seorang penyair juga pernah berkata,
tentang seorang, jangan tanya siapa dia, tetapi tanyalah siapa temannya, maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Yang keenam dan yang terakhir, bersemangatlah di dalam melakukan ketaatan serta menjauhkan diri dari kemaksiatan saat sendiri maupun beramai-ramai, serta tidak lupa terus-menerus untuk berdoa dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, fitnah akan dihamparkan ke hati seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai. Hati mana saja yang menyelaminya, maka akan berbekas titik hitam padanya, dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka akan berbekas titik putih. Sehingga keadaan iman menjadi dua bagian, putih seperti batu yang licin, yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama ada langit dan bumi, sedangkan hati yang satu lagi hitam, berdebu seperti cangkir yang terbalik. Ia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar, selain yang diserap oleh hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim nomor 144. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam beramal, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai perbaikan diri kita. Bukan hanya bulan Ramadan ini saja, namun setelah bulan Ramadan hingga ajal menjemput kita. Semoga kita ditemukan kelak di yaumul akhir dengan kondisi yang lebih baik dari sekarang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala Mustafa wa ala alihi ashabi ahli hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah il aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifa wasyahadat wal mizan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wajirna min khizyid dunya adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي عظيم يذكركم لذكر الله أكبر